Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kemajuan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan masa Daulah Syafawi. Jadi ini KD terakhir ya, 3.8 tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Ada 3 bidang yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama bidang ekonomi, yang kedua bidang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga bidang seni dan arsitektur. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama bidang ekonomi, ada 3 sektor, yaitu sektor perdagangan, sektor pertanian, dan sektor industri. Untuk sektor perdagangan, Daulah Syafawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gurmun, yang nantinya akan diubah menjadi Bandar Abbas. Nah, jadi memang setelah Daulah Syafawi menguasai Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gurmun ini, dia menjadi penguasa jalur perdagangan antara barat dan timur. Jadi ini bisa menguntungkan Daulah Syafi'i juga. Kemudian yang kedua sektor pertanian. Hasil pertanian sangat subur terutama dari daerah Bulan Sabit. Nah, ada satu wilayah yang bernama Bulan Sabit. Nah, ini tanahnya sangat subur jadi menghasilkan hasil pertaniannya yang sangat bagus gitu. Kemudian yang ketiga, sektor industri. Daulah Syafawi memproduksi karpet, antal, permadani, sutra, bludru, kain satin, dan lain sebagainya. Bahkan mendirikan pabrik yang memproduksi barang-barang mewah. Jadi memang ketiga sektor ini saling bersinergi, saling berkesinambungan dan nyambung gitu. Jadi dari hasil pertanian yang tadi didapat gitu kan, dibuat dan diproduksi menjadi sebuah karya seni, menjadi sebuah barang, menjadi sebuah benda gitu, kayak karpet, permadani gitu kan, kain satin gitu kan. Nah, itu nanti hasil dari barang tersebut diperjualbelikan, diperdagangkan gitu. Itu kan bisa menjadi income sendiri buat negaranya, buat Daulah Syafawi sendiri gitu, sehingga nanti ekonominya semakin meningkat gitu. Kemudian yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan. Masa Daulah Syafawi muncul ilmuwan-ilmuwan yang terkenal, diantaranya Baha al-Din al-Syirazi, Sadr al-Din al-Syirazi, itu seorang filsuf, Muhammad Bakir ibnu Muhammad Damat, seorang filsuf, ahli sejarah dan teolog, dan dari bidang agama ada Baharuddin al-Amili, seorang ahli fikih dan pakar agama. Jadi memang pas masa Daulah Syafawi ini tokoh-tokoh ilmuwan muslim itu tidak sebanyak pas masa Daulah Abbasiyah ya. Karena pas masa Daulah Abbasiyah kan memang fokus utamanya itu kan memang ilmu pengetahuan. Nah, kalau Daulah Syafawi ini fokus utamanya itu bukan bukan itu gitu, bukan bukan menambah atau bukan bidang ilmu pengetahuan gitu. Tapi tetap Daulah Syafawi pernah melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim gitu, tapi tidak menjadi fokus utamanya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu bidang seni dan arsitektur. Daulah Syafawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah, diantaranya masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, istana, dan lain-lain. Jadi kalau Daulah Abbasiyah punya Baghdad, Daulah Syafawi ini punya Isfahan. Jadi kota Isfahan ini merupakan salah satu kota tua yang berada di kawasan Timur Tengah gitu. Dia nanti dijadikan pusat pemerintahan, pusat ibu kota oleh Sultan Abbas I. Jadi pas masa Sultan Abbas I memimpin, dia berani memindahkan pusat ibu kotanya ke Isfahan. Terus nanti setelah itu dia membangun kota Isfahan menjadi sangat indah dan cantik gitu. Jadi memang tujuan utamanya itu memang setelah memindahkan pusat pemerintahan ke Isfahan, dia bangun kota Isfahan tersebut menjadi bangunan-bangunan yang megah, membangun bangunan-bangunan yang megah gitu, sehingga nanti untuk daya tarik sih sebenarnya, untuk daya tarik orang luar biar tertarik dengan Daulah Syafawi
gitu. Jadi memang kota setelah setelah itu sih dimulainya dari Sultan Abbas satu itu, nanti ketika pemerintahnya dipindahkan ke Isfahan gitu, itu nanti ini banyak banyak mengalami kemajuan gitu. Bahkan Isfahan ini kan dia tuh sebuah sebuah kota tua yang indah dengan sejumlah peninggalan sejarah yang menakjubkan gitu. Dia dikenal dengan eh, nama Nisfu Jahan. Nisfu Jahan yang artinya separuh dari dunia. Karena apa? Karena siapa saja yang berkunjung ke Isfahan berarti bisa merasakan setengah keindahan dunia, karena dia termasuk kota terindah di kawasan Timur Tengah gitu. Karena banyak sekali bangunan-bangunan yang bersejarah, bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan kuno, tapi masih berdiri kokoh gitu, masih sangat cantik gitu bangunannya. Nah ini salah satu peninggalannya. Jadi memang pas Isfahan itu sama kayak Mughal sih, dia banyak meninggalkan bangunan-bangunan bersejarah gitu. Nah ini salah satu bangunan yang dibangun atau peninggalan dari Daulah Syafawi, yaitu Masjid Shah ya. Ini di layar ini namanya Masjid Shah, salah satu peninggalan Daulah Syafawi. Oke, ini ada lagi yaitu Jembatan Khaju. Nah, ini Jembatan Khaju ini dibangun pas ketika pusat pemerintahannya pindah ke Isfahan. Jadi Sultan Abbas I ketika itu ingin membangun jembatan supaya jembatan yang megah. Ini bukan sembarang jembatan sih. Ingin membangun jembatan yang megah supaya nanti banyak orang-orang yang tertarik gitu, banyak orang-orang yang ingin berkunjung gitu, banyak wisatawan yang berkunjung ke Isfahan gitu. Nah, jembatan ini terdiri dari 33 pintu yang disebut Siuspul. Nah, ini pas malam harinya, jadi dia ini di foto ini pas malam hari, jadi banyak lampu-lampu gitu kan. Cantik banget ya. Kemudian ada lagi Masjid Lutfi Allah. Nah, ini juga salah satu peninggalan dari Daulah Syafawi gitu. Kemudian ini ada Maidan Imam. Maidan Imam itu kayak semacam apa ya? Lapangan tanah hijau. Taman lah, kayak semacam taman gitu. Tanah hijau gitu. Nah, ini berada di tengah gitu, nanti dikelilingi oleh bangunan-bangunan kayak ini Masjid Syekh tadi. Terus yang ini itu Istana Ali Kopu. Nah, ini Istana Ali Kopu, ini juga salah satu peninggalan Daulah Syafawi juga. Dia merupakan istana nanti untuk tempat sultan. Nah, ini bangunan Istana Ali Kopu meskipun tidak megah, tapi apa ya, arsitekturnya itu cantik gitu, indah, bagus gitu, Masya Allah. Kayak kayak punya ciri khas tersendiri kalau itu bangunan Daulah Syafawi gitu. Nah, ini hanya beberapa, sebenarnya ada banyak sekali ya contoh peninggalan dari Daulah Syafawi ya. Ada gedung Caharbah, itu juga gedung Caharbah itu juga di Maidan Imam tadi itu. Jadi ada Masjid Jumat, pokoknya banyak deh ininya peninggalan Daulah Syafawi. Itu tadi hanya beberapa yang ibu sampaikan gitu, yang ibu kasih contoh gitu. Jadi memang pas Daulah Syafawi ini banyak meninggalkan kenang-kenangan meninggalkan bangunan yang biar kita itu sebagai generasi muda itu bisa mempelajari sejarahnya gitu di kota Isfahan ini. Nah, oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan materinya ya. Masih ada satu materi lagi, sub materi lagi yaitu runtuhnya Daulah Syafawi. Tapi akan kita bahas minggu depan. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.